Oke, jadi kemarin kan kita udah belajar tentang operasi vektor, yaitu dot product atau perkalian titik dan vektor proyeksi. Nah, sekarang kita mau lihat salah satu bentuk operasi vektor lainnya, yaitu yang disebut cross product atau perkalian silang. Oke, nah ini akan kamu banyak pelajari nanti di pelajaran fisika, mungkin di kelas 12 atau di pas waktu kamu kuliah. Oke, kita lihat ya, apa yang disebut cross product. Oke, sekarang kita lihat apa yang disebut cross product itu. Oke, dari lambangnya sendiri, cross product itu bentuknya kali kayak gini. U cross V. V cross U. Gitu ya. Oke, nah dari gambar kamu lihat, di sini ada dua vektor, vektor U dan vektor V dengan sudut yang dibentuknya itu theta. Oke, arah panah merah ini menunjukkan arah perkalian cross dari U ke V, dari V ke U, gitu ya. Nah, yang ke atas itu arah U cross V. Yang ke bawah itu arah V cross U. Oke, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Yang pertama, hasil kali silang atau cross product dua vektor adalah sebuah vektor. Gitu ya. Nah, yang ngebedain ini sama dot product atau perkalian titik adalah kalau perkalian dot product itu hasilnya bentuknya skalar. Nah, kalau ini itu hasilnya bentuknya vektor. Nah, kalau misalnya vektor, berarti kan dia punya arah. Arahnya itu kemana? Dari gambarnya ada dua macam, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, bagaimana menentukan arah vektor hasil cross product? Nah, arahnya ditentukan dengan aturan yang disebut aturan tangan kanan. Apa sih aturan tangan kanan ini? Nah, jadi di sini kamu ceritanya tuh pakai tangan kanan kamu. Jadi, nah nih, kayak contoh gambar di sini ya. Jadi ada tangan kanan kamu, ada vektor A sama B di sini contohnya. Jadi, keempat jari kamu itu mengarah ke vektor pertama. Saya ini mengarah ke vektor A. Terus, empat jari kamu itu dibelokin arahnya ke arah vektor kedua, ke arah B. Saya ulangi, jadi empat jari kamu mengarah ke vektor pertama, terus dibelokin ke arah vektor yang kedua, yaitu vektor B. Nah, arah ibu jari kamu itu nunjukin arah hasil cross product-nya. Jadi di sini arah cross product-nya itu ke atas. Gitu ya. Jadi ini yang disebut aturan tangan kanan. Nah, nanti di fisika nih kamu akan lebih banyak pakai nih teori aturan tangan kanan ini. Gitu ya. Jadi ini arah cross product ditentukan dengan aturan tangan kanan. Nah, satu lagi dari penjelasan dan dari gambar kita juga lihat satu hal lain, yaitu vektor hasil kali cross product itu selalu tegak lurus dengan dua vektor yang dikali silang. Jadi hasil kali cross product-nya entah itu ke atas atau ke bawah, itu pasti tegak lurus dengan vektor asalnya, yaitu tegak lurus sama U, tegak lurus sama V. Tegak lurus sama U, tegak lurus sama V. Gitu ya. Jadi ini 3 sifat utama dari perkalian cross product. Oke, ada tambahan lagi bahwa si cross product ini hanya berlaku untuk vektor di 3 dimensi. Gitu ya. Jadi itulah beberapa hal tentang cross product. Oke, nah tadi kan kita udah lihat cross product atau perkalian silang secara geometris dari gambarnya. Nah, sekarang kita lihat matematisnya. Kita tahu bahwa hasil kali cross product itu bentuknya berupa vektor dan tegak lurus dengan vektor asalnya. Nah, sekarang bentuk vektornya itu seperti apa? Nah, kita lihat matematisnya di sini. Cross product itu kayak gimana sih? Jadi misalnya saya punya itu dua vektor.
vektor U dan vektor V. Jadi misalnya di sini ada vektor U yang komponennya masing-masing arah X, Y, Z-nya U1, U2, U3. Sedangkan vektor V yang arah X, Y, Z-nya itu V1, V2, dan V3. Oke, jadi kalau perkalian U cross V-nya gimana? U cross V-nya itu kayak gini. Kayak ibarat kamu bikin ya bentuk determinan matriks. Ada yang masih ingat ya determinan matriks? Kita udah pernah belajar nih pelajaran waktu di semester 1. Menentukan determinan matriks gitu ya. Jadi cara nentuin angka-angkanya gimana? Baris pertama kita isi dengan I, J, dan K. Baris kedua kita isi komponen dari vektor pertama. Baris ketiga kita isi dengan komponen dari vektor kedua. Gitu ya. Jadi kalau misalnya di sininya V cross U, berarti yang di baris kedua ini isinya komponen V. Yang baris ketiga ini isinya komponen U gitu. Nah, terus abis dari sini kita cari determinan matriks ini dengan cara metode yang pernah kalian pelajari. Nah, yang pernah kita belajar adalah metode Sarus yang miring-miring itu. Jadi yang kayak gini. Jadi, dua kolom kita tulis ulang di samping kolom yang isinya K. Terus kemudian ini kemiringan ke sini, dan ke sini itu ditambah. Kemiringan yang berlawanan itu dikurangi. Atau singkatnya bisa dibuat kayak gini. Jadi, untuk komponen I, U2 dikali V3 dikurangi U3 kali V2, tambah komponen J-nya, U3 V1 dikurangi U1 V3, tambah komponen yang K-nya, U1 V2 dikurangi U2 V1. Oke, jadi hasilnya inilah vektor hasil perkalian silang. Itu ya. Oke, nah ini kan vektornya. Nah, sekarang kalau besarnya itu mengikuti rumus ini. Jadi, panjang dari U cross V itu sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali sin theta. Oke, jadi inilah hasil kali cross product secara matematis. Oke. Oke, nah sekarang coba kita lihat beberapa sifat dari cross product. Oke, sebetulnya sifatnya agak banyak, tapi saya cuma ambil beberapa aja di sini. Tapi ini juga kita nggak akan bahas terlalu gimana. Jadi, kita lihat beberapa poin pentingnya aja ya. Oke, karena tuh nanti kalian akan belajar lagi kok. Sebetulnya kalau belajar di vektor tingkat lanjut atau di pelajaran fisika. Oke, nah sekarang kita lihat yang pertama. Dalam cross product itu tidak berlaku sifat komutatif. Jadi A cross B itu tidak sama dengan B cross A. Jadi karena kayak yang kita tahu bahwa hasilnya itu bentuknya vektor dan arah vektor ke atas dan ke bawah itu kan dianggap nggak sama ya, berbeda ya. Jadi walaupun mungkin komponen-komponen angkanya sama tapi arahnya berbeda. A cross B tidak sama dengan B cross A. Tapi A cross B itu sama dengan negatif dari B cross A. Itu ya. Yang kedua, jika sebuah vektor dikali silang dengan vektor itu sendiri, A cross A, B cross B, itu hasilnya sama dengan 0. Ya, di mana vektor A dan vektor B-nya itu bukan vektor 0. Gitu. Jadi ini sebetulnya konsisten dengan rumus tadi ya. A cross B atau panjang vektor A cross B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B sin theta. Sin 0 itu kan 0. Jadi makanya kalau vektornya sama, itu hasilnya 0. Yang ketiga, dalam cross product itu berlaku sifat distributif. Jadi kalau misalnya A cross B tambah C itu sama dengan A cross B ditambah A cross C. Oke, yang keempat, gabungan antara dot product dan cross product. Jadi kalau ada A dot B cross C itu hasilnya sama dengan A cross B dot C. Yang kelima, itu kalau misalnya cross productnya ada 2 kali, A cross B cross C berarti sama dengan A dot C kali B dikurangi A dot B kali C. Kita ini beberapa sifat sederhana dari cross product. Yang keenam, cross product dalam vektor basis. Vektor basis berarti kan yang ada IJK ya.
Oke, saya kasih tabelnya seperti ini. Jadi, kayak tadi, sifat nomor 2, kalau vektornya sama, hasilnya tuh 0. Makanya I cross I hasilnya 0, J cross J hasilnya 0, K cross K itu hasilnya 0 juga. Oke, kalau misalnya beda gimana? I cross J itu K, I cross K itu min J, J cross I itu min K, J cross K itu I, K cross I itu J, K cross J itu negatif I. Nah, ada cara yang gampang buat menghafal ininya, hasil kali cross product di vektor basis itu dengan menggunakan lingkaran seperti ini. Gitu, lingkaran. I ke J ke K dan seterusnya. Jadi cara menghafal gimana? I cross J hasilnya K. J cross K hasilnya I. K cross I hasilnya J. Kalau balik arah gimana? I cross K hasilnya J juga, tapi kan arahnya berlawanan, makanya jadi negatif. Gitu ya. Jadi, cara menghafalnya itu dengan menggunakan bantuan lingkaran seperti ini yang urutannya I, J, K. Arah putarnya ke sini. Oke, jadi inilah beberapa sifat cross product. Oke, yang mungkin nanti kalau kamu belajar matematika atau fisika tingkat lanjut, kamu akan belajar lebih banyak lagi ternyata sifat-sifat cross product-nya ya. Oke, nah sekarang kita mau lihat aplikasi dari cross product. Yang pertama, ini yang paling sederhana, itu aplikasi cross product dalam menentukan luas segitiga. Ya, jadi kalau misalnya saya punya ada segitiga ABC, yang salah satu sudutnya itu theta. Oke, sebetulnya untuk mencari luas segitiga ABC, kalian udah belajar ya di pelajaran trigonometri, ada satu rumus yang digunakan untuk menentukan luas segitiga sembarang. Jadi tanpa mencari tingginya, asalkan kita tahu salah satu sudut dan dua sisi yang mengapit, kita bisa pakai yang disebut aturan ini. Ya, ingat ya. Jadi, luas segitiga itu sama dengan setengah panjang AB kali panjang AC dikali sin theta. Nah, kaitannya dengan pelajaran yang baru aja kita belajar, AB dikali AC sin theta itu kan merupakan cross product ya, bener nggak? Jadi, ini itu bisa kita buat jadi ini. Nah, jadi luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali panjang dari cross product vektor AB dengan vektor AC. Oke, gitu ya. Jadi inilah cross product dalam menentukan luas segitiga sembarang. Oke, aplikasi lain dari cross product itu juga bisa dipakai atau digunakan untuk menentukan luas dari jajaran genjang. Jadi, misalnya di sini saya punya jajaran genjang ABCD, di mana salah satu sudutnya itu theta. Tuh ya, oke. Kalian dulu SD atau SMP mungkin pernah belajar cari luas jajaran genjang itu kan alas dikali tinggi ya. Alas dikali tinggi. Nah, dari gambar kita lihat alasnya itu AB kan ya. Tingginya itu kan ini. Oke, dari pelajaran trigonometri lagi nih, kalian udah pernah belajar perbandingan trigonometri. Sin theta itu sama dengan T dibagi AD. Depan dibagi miring. Gitu ya. Sin theta itu depan dibagi miring. Jadi, kita bisa tahu bahwa T-nya itu sama dengan AD dikali sin theta. Tuh, nah rumusnya sekarang kalau misalnya saya mau ganti semua, jadi luas jajaran genjangnya itu AB dikali AD sin theta. Oke, balik lagi nih. Ini kan rumus yang kita lihat tadi di awal. Jadi, AB kali AD sin theta itu sama dengan vektor AB cross vektor AD. Gitu ya, jadi luas jajaran genjang ABCD juga bisa dicari dengan menggunakan cross product, itu vektor panjang dari vektor AB cross vektor AD.
Ya. Sekarang coba kita lihat beberapa aplikasi cross product lainnya. Ini masih didominasi sama materi di fisika sih, karena yang saya tahu cross product ini memang banyak dipakai di pelajaran fisika. Oke. Yang pertama, ini cross product dipakai untuk menentukan volume jajaran genjang bentuk 3 dimensi kayak gini. Jadi kalau jajaran genjang doang itu kan luasnya A cross B. Nah, kalau misalnya bentuk 3 dimensi, itu nyarinya bukan luas tapi volume. Untuk menentukan volumenya itu jadi A cross B cross C. Ya, jadi ini menentukan volume bangun ruang seperti ini. Yang kedua, ini di medan magnet. Jadi, FB itu sama dengan Q V cross B. Gitu. Nanti pasti kalian akan belajar ini di kelas 12 atau nanti kalau kuliah. Ya. Yang berikutnya ini di fisika lagi untuk menentukan kecepatan sudut. Itu ya. Oke. Dan ini itu torsi. Oke, jadi ini beberapa aplikasi yang bisa saya rangkum mengenai cross product yang sebagian besar kalian temui nanti di pelajaran fisika. Oke, nah sekarang di sini ada beberapa contoh soal yang menggunakan cross product. Oke, jadi ini contohnya cuma sedikit sih. Jadi sebetulnya saya pengen kalian cobain dulu sendiri. Nanti baru samain jawabannya sama kunci jawaban yang saya kasih gitu ya. Nah, kalau ada yang nggak ngerti, nanti tolong kalian tanyain ke saya lewat line, WhatsApp, atau apapun ya. Oke, dadah.